Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Alhamdulillah dengan Bapak sendiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk menyampaikan sebuah materi. Tapi terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan sebuah informasi bahwasanya kalian semua harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan kejadian ini kita semua akan menjadikan sebuah pembelajaran buat apa? Buat kita semua agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya wabah Covid-19 ini Allah menyuruh kita buat bersabar, bertawakal, berikhtiar untuk senantiasa menjaga diri sendiri dari bahayanya Covid-19 ini. Terpenting adalah jadikan wabah ini, peristiwa ini untuk mendongkrak kalian semua agar tidak menurun semangat belajarnya, untuk tetap di rumah. Baik, tidak ingin berpanjang-panjang kata yang ingin Bapak sampaikan. Terlebih Bapak hanya menyampaikan sepatah dua patah untuk kalian semua agar tetap semangat dalam pembelajaran. Sebelumnya Bapak juga ingin mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama agar supaya wabah Covid-19 yang sedang melanda di Indonesia ini segera berakhir, dan untuk sekiranya kita bertawakal, bersabar, dan terus berdoa agar apa? Agar kita dapat bertemu untuk melaksanakan pembelajaran pada biasanya, seperti biasanya dengan tatap muka. Tapi dengan video yang Bapak buat ini, yang pembelajaran secara online ini tidak menurunkan semangat belajar kalian semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa lahum. Terima kasih. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Bapak ingin mencoba membahas mengenai 3 bab penting. Bapak akan membicarakan mengenai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin kalian semua yang ada di rumah yang sedang menyimak video ini, yang untuk sekiranya mengambil Al-Quran atau mushaf, karena pembelajaran Bapak kali ini akan berhubungan langsung dengan Al-Quran, yakni dalam surat Al-Isra ayat 17. Jika sudah, mari kita membaca bersama-sama. Semoga dengan kita membaca ini kita juga diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basir. Dan banyak kaum setelah Nabi Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa-dosa hambanya. Jadi menurut tafsir Jalalain, dan sudah berapa banyak, telah banyak kami binasakan umat-umat, bangsa-bangsa sesudah Nuh, dan cukuplah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya, dan dia mengetahui dosa-dosa mereka yang tersembunyi dan dosa mereka yang terang-terangan. Lafaz bidunubi bertakluk kepada lafaz khabiron dan basiron. Jadi teman-teman sekalian semuanya, perlu kalian ketahui bahwasanya 3 pembahasan Bapak yang ingin sampaikan sekarang berhubungan sama karakter kita, pribadi kita yang Allah sukai, Allah cintai. Bahwasanya apa? Dengan kita hidup hemat, hidup sederhana, bertawadu, itu sama halnya kita
menjalankan perintah-perintah Allah untuk hidup apa adanya, untuk hidup senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita punya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Perlu kalian ketahui juga, Bapak ingin menyampaikan pengertian tersendiri dari ini ya, rendah hati. Rendah hati atau yang biasa kita kenal tawadu menurut bahasa Arab itu berarti sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Maksud dari ini, dari rendah hati ini, kita diwajibkan semuanya, bukan Bapak aja, semuanya yang ada di ini, semua umat muslim dan muslimat, bahwasanya dengan kita hidup dengan rendah hati, kita akan senantiasa merasa tenang, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang telah kita lakukan yakni rendah hati, yaitu sikap yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bersikap secara berlebih-lebihan. Jadi dihimbau untuk teman-teman semuanya untuk sekiranya mencatat apa yang Bapak sampaikan, karena di pertemuan yang akan datang Bapak akan menyampaikan dan akan mengulas kembali materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Lanjut ya, itu tadi berbicara mengenai rendah hati. Kemudian Bapak akan membahas mengenai hemat. Hemat mungkin di telinga Bapak atau di telinga kalian semua juga tidak asing. Hemat adalah hidup sederhana. Dalam Islam, hemat adalah wujud dari qanaah, yakni sikap mental yang senantiasa merasa cukup apa yang dimiliki. Pada umumnya, gini teman-teman, sifat hemat itu sendiri dan sering kita lakukan juga dan kita rasakan apabila kita hemat, kita akan memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu yang sikap hemat yang benar-benar kita jalankan, yang benar-benar ciri-ciri sifat hemat itu sendiri. Saya ulangi, Bapak ulangi ya. Sifat hemat tersendiri, sifat hemat akan kita rasakan apabila kita mencukupi kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, sifat hemat juga merupakan sifat yang disukai oleh Allah SWT, yang pada intinya, pada dasarnya, sebelum pembahasan dari poin pertama, Allah menyuruh kita untuk mempunyai sikap yang sederhana, apa adanya, dan tidak memaksakan kehendak, karena Allah SWT telah memberikan rezeki dengan porsinya masing-masing dan tidak membeda-bedakan, karena Allah SWT itu maha adil. Itu menurut itu pembahasan yang kedua, hemat ya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang sederhana. Sederhana itu apa? Sederhana itu tidak berlebih-lebihan. Artinya apa yang kita punya kita tetap bersyukur, dan itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah SWT, karena semua yang ada di bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT yang mengharuskan kita untuk bersyukur, karena Allah juga menurunkan ayat, menurunkan firman-Nya bahwasanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Seperti halnya dalam hubungan pembahasan kita mengenai sederhana ini, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita makan, apa yang kita injak, apa yang kita hirup, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bersyukur. Itu materi yang sedikit Bapak ulas mengenai hemat, sederhana, dan tawadu atau rendah hati. Semoga dengan materi ini menjadikan kita semua, khususnya buat teman-teman yang ada di rumah, menjadi sadar bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita jalankan itu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha mendengar ya. Jadi harus selalu bersikap hati-hati dan memilah sikap mana yang harus kita jalankan, sifat buruk apa yang harus kita tinggalkan. Jadi pada intinya, kesimpulan pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini, kita semua dianjurkan untuk senantiasa hidup hemat, sederhana, dan rendah hati. Dalam artian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya, karena mungkin keterbatasan waktu dan mungkin tempat yang kurang memadai, fasilitas yang Bapak sampaikan juga mungkin kurang
lengkap. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah, mengambil sisi baik dari materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, Bapak menghimbau untuk kalian, akan memberikan tugas untuk kalian. Kalian kelas 7 SMP dibuat sebuah kelompok, 3 kelompok saja ya. 3 kelompok yang terdiri dari 6-7 orang dengan nama kelompok. Kelompok pertama itu hemat, kelompok kedua itu ada sederhana, dan kelompok ketiga ada rendah hati. Jadi tugas yang ingin Bapak sampaikan, yang akan Bapak tanyakan kembali minggu depan di pertemuan selanjutnya, yakni masing-masing kelompok membuat drama, membuat sedikit gambaran mengenai judul yang Bapak berikan kepada kalian. Masing-masing kelompok Bapak beri waktu membuat video 5 menit, 5-7 menit ya, dengan pembahasan yang singkat, jelas, dan padat. Itu. Selanjutnya Bapak juga akan menghimbau buat teman-teman bahwasanya kalian harus menghafalkan Quran surat Al-Isra ayat 17, dan akan Bapak tanyakan kembali pada pertemuan yang akan datang. Ya. Catatan yang kalian catat hari ini akan Bapak tanyakan juga pada pertemuan yang akan datang. Semoga kalian semua mendengarkan hal-hal baik yang Bapak sampaikan, dan semoga kalian juga menjalankan kepada kehidupan sehari-hari kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri, Bapak ingin di grup kelas kalian ya, di grup kelas ataupun apa itu, ataupun ketua kelas membuat data pengabsenan yang hadir, yang menyimak, dan tugas yang akan kalian kerjakan untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.